mudah-mudahan ya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi ya, supaya bisa berangkat haji dan umroh berkali-kali. Amin amin ya rabbal alamin ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani salah satunya adalah kita memperhatikan berbagai macam penyakit hati ya. Dan tidak sedikit dari penyakit fisik, penyakit badan itu sumbernya dari sakit hati. Nah, ini ya, makanya kita memohon kepada Allah supaya hati kita juga disehatkan dari berbagai macam penyakit hati. Dan di antara penyakit hati yang paling kronis ya adalah al-hasad. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu definisi sifat hasad. Ya, al-hasadu wa huwa tamanna zawalin ni'mah. Tamanna zawalin ni'mah. Ya, berharap nikmat hilang dari orang lain, dari orang yang dihasuti. Nah ini ya, jadi apa saja penyakit yang dihasuti oleh ya manusia. Jadi saking kronisnya penyakit hasud ini sampai-sampai sebagian ulama berpendapat bahwa al-hasadu huwa awalu dzambin usia bihillahu ta'ala. Penyakit hasud adalah penyakit yang pertama kali dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira siapa yang hasud? Yang hasud adalah iblis. Ya. Iblis, anak cucunya namanya setan. Ya. Iblis hasud kepada Nabi Adam ya, karena merasa lebih senior, merasa lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Ketika diciptakan makhluk yang baru, dia sudah mulai hasud, iri, dengki. Terutama setelah Nabi Adam ditiupkan roh menjadi manusia sempurna. Kemudian tidak hanya itu, Nabi Adam diajari berbagai macam nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha ya. Dan wa'allama dan mengajari siapa Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a pada segala macam nama kullaha sabrataan seluruhnya. Nah, ya. Jadi dari ayat ini kalau ada istilah-istilah yang baru ya, kada usah terlalu heran, kada usah takajud. Nah, ini ya. Kenapa? Karena semua istilah yang sekarang kita anggap baru atau baru ditemukan, baru populer, ini sudah diajarkan semuanya kepada Nabi Adam ya. Jadi semuanya diajarkan, sampai diistilahkan hatal qas'ah, sampai nama mangkok diajarkan ke Nabi Adam ya. Makanya gelas ya, kalau gelas kubun gelas, kalau gelas yang bentuknya bagus kaksun ya. Makanya kalau piala dunia zaman dulu bentuknya seperti gelas ya, makanya bahasa Arabnya kaksul alam. Kaksul alam, kaksul gelas, alam dunia, gelas dunia. Nah, maksudnya piala dunia. Nah, ya, semuanya sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menjadi alim, di saat inilah Allah mengutus malaikat termasuk iblis yang berada di barisan tersebut untuk bersujud dalam rangka memberi penghormatan kepada Nabi Adam.
membangkang. Karena salah satu penyebab pertama adalah rasa hasud, iri, dengki. Ya. Jadi penyakit hasud ini pertama kali penyakit yang dipakai bermaksiat kepada Allah, yaitu hasudnya iblis terhadap Nabi Adam. Ternyata penyakit hasud ini juga penyakit pertama kali yang menjangkit manusia, dipakai manusia untuk bermaksiat kepada Allah di permukaan bumi. Tentunya bukan Nabi Adam, tapi masih putranya, ya, karena manusia pertama Nabi Adam, kemudian putranya ada yang terkena penyakit hasud. Ibunda Hawa sebagian riwayat ketika melahirkan, sebagian riwayat arba'ina batnan, ya, 40 perut, maksudnya apa? 40 kali melahirkan. Sebagian riwayat samanina batnan, ya, 80. Tapi yang paling kuat 40 kali melahirkan. Akan tetapi setiap kali melahirkan selalu satu pasang, lakian bebinian, lahir bayi laki-laki sama bayi perempuan, ya. Selang beberapa waktu lagi betianan pulang, ya, akhirnya lahir laki-laki perempuan lagi, ya, sampai 40 kali, kecuali yang terakhir lakian surangan. Kenapa? Karena ini yang dititipi Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW, dan pemegang tonggak kenabian, ya, Nabi Syekh alaihissalam, ya, Shin Ya Sa, Syekh alaihissalam, ya. Ini salah satu bentuk penghormatan dari Allah kepada cahaya Nabi Muhammad, ya. Yang lain lahir kembar-kembar, laki-laki perempuan, kecuali yang terakhir Nabi Syekh sendirian tanpa didampingi perempuan, untuk memuliakan cahaya Nabi Muhammad. Karena penerus estafet kenabian setelah Nabi Adam bukan Qabil, bukan Habil, tapi Nabi Syekh alaihissalam, ya. Nah, jadi ketika lahir laki-laki perempuan, Qabil lahir dengan saudarinya. Masih ingat siapa namanya? Bungas Banar, ya. Bungasnya liwar, ya. Nenek-nenek kalah bungas, ya. Pasti nenek-nenek, ya. Santriwati aja kalah bungas, ya. Namanya Iklima, ya. Kulitnya putih, masya Allah, ya. Kemudian kutilang, kurus tinggi langsing, masya Allah, menarik pokoknya, ya. Nah, ini saudarinya Qabil, ya, cocok juga. Qabilnya sterek, ya, badannya kekar, istilah sekarang itu rajin nge-gym, ya, rajin fitness, perutnya kotak-kotak. Ya, kalau santri perutnya kotak-kotak karena habis undangan tahlilan dapat nasi kotak dimakan sama kotak-kotaknya, ya, makanya perutnya kotak. Ya, tidak lama lagi habis kotak-kotak bersatu buncit. Nah, ya. Kalau Qabil enggak, ciri-cirinya bagus, ya, luar biasa, ya. Nah, kemudian lahir satu pasang lagi, Habil sama saudarinya, sebagian riwayat namanya Yalusa. Habilnya kurang bungas, kurang tampan, kulitnya juga sawo matang atau sawo kematangan alias girang latat. Nah, ini, ya. Nah, saudarinya juga kurang cantik, ya, sama Yalusa. Nah, ini ingat, dalam rangka pernikahan dari zaman Nabi Adam ini sudah ada unsur untuk menjauhkan. Jadi yang Qabil dijodohkan dengan saudarinya Habil, di saling silang. Yang Habil dijodohkan dengan saudarinya Qabil, Iklimah. Jadi ada unsur menjauhkan. Nah, luar biasa. Makanya di sini anjuran, ya, kalau sudah waktunya nikah nanti,
Kalau dekat waktunya nikah, diusahakan yang jauh. Yang pertama, kalau bisa tidak ada hubungan kerabat sama sekali, jauh ya. Hubungan kerabat sudah tidak ada, nyari lagi tempatnya yang jauh ya, beda kampung lumayan ya. Kalau bisa ya beda pulau ya, dari Kalimantan ya silakan ya, para santri-santri yang ganteng-ganteng nanti silakan cari para gadis-gadis dari Afrika ya. Insya Allah kuat-kuat semua insya Allah ya. Nah, itu luar biasa, intinya yang jauh ya, luar biasa. Jadi ya berusaha dari Turki lah ya, Turki yang di Jazirah Arab tidak mampu ya terpaksa Turki turunan kilo ya, terpaksa sudah ya, tidak apa-apa lumayan. Yang penting perempuan ya, nah, itu ya luar biasa. Jadi ternyata si Qabil yang tampan dijodohkan dengan Yalusa yang kurang cantik. Kalau Habil pasti terima ya, wajahnya ya pas-pasan agak kurang ya, agak handap juga ya, agak bantat, irang rata tulang ya. Ini dijodohkan Yalusa yang bungas banget ya, pasti ini kona'ah nerima ya. Luar biasa. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Ini kan perintah Allah untuk menikahkan saling silang ya, kawin silang, jangan saudarinya sendiri. Setiap kali ada hamba yang mendapatkan perintah dari Allah, lagi-lagi iblis tidak terima. Iblis bisiki telinganya Qabil, Qabil ya, dari dulu itu bapakmu itu sentimen sama kamu ya, kamu itu tidak cocok kalau dapat Yalusa. Nanti kalau keundangan supan nih kamu ya. nanti pas datang ke undangan gandeng bini ternyata kemana-mana kok bawa tong sampah. Ini kan repot ya. Padahal istri ini ya, atau kadang bawa mertuanya lain istri ya, saking tidak serasinya maksudnya gitu ya. Ini bisikan iblis yang tadinya rela akhirnya mulai terpengaruh menerima atau menuruti bisikan iblis tadi, akhirnya protes kepada ayahnya Nabi Adam, tidak terima, aku mau dinikahkan dengan saudaraku sendiri ya, aku ganteng ya, saudariku cantik serasi ya, tidak cocok kalau sama saudarinya Habil. Ini ya, dia tidak tahu di sini sudah melanggar perintah Allah ya. Intinya apa? Di sini dia hasut, iri, ingin mendapatkan nikmat yang mau didapatkan oleh saudaranya Habil. Yang jadi rebutan adalah Ikrimah. Ini ya, makanya singkat cerita ini nanti kita perpanjang ketika dekat-dekat Idul Adha. Kan ini ada hubungannya dengan Idul Adha, kurban. Karena dua-duanya ya luar biasa bijaksana Nabi Adam ya, tidak mentang-mentang ini perintah Allah, tidak maksa. Karena anaknya tidak patuh, lapor kepada Allah, ya Allah, putraku Qabil tidak terima. Allah juga maha bijaksana, tidak serta-merta aku ini Tuhanmu tidak bisa ditolak lagi. Tidak, disuruh ini aja sudah. Karena yang menjadi rebutan adalah Ikrimah, suruh mereka berdua berkorban. Ya, berkorban. Apa korbannya? Apa yang dimilikinya? Qabil sama Nabi Adam diserai pertanian, buah-buahan termasuk. Si Habil oleh Nabi Adam diserai peternakan, kambing terutama ya. Dua-duanya yang petani, ini aja terutama diantara hasil taninya ada buah, suruh mempersembahkan buah terbaik ditaruh di atas gunung. Qabil suruh nyembelih kambingnya yang terbaik disuruh taruh di atas gunung. Ini ya, dari sini sudah teruji ternyata memang dasar Qabil ini yang kurang baik hatinya, koler ya, pangoler ya. Padahal buah apel banyak, apa nyoselan habang-habang gitu ya, koler ya, jadi ngambil yang bisa dipetik aja.
tidak mau manjat. Wah, ngapain ya? Capek-capek manjat, kauyuhan, kalapahan, mendingan ini yang jatuh-jatuh, tak gugur banyak ya, jatuh-jatuh banyak, dimasukkan keranjang, atasnya baru metik yang bagus, ditutupi, dalamnya banyak yang busuk. Nah ini ya, dipakai kurban, ditaruh di atas gunung. Beda dengan Habil. Habil memang dasarnya hatinya baik ya, nyari kambing paling ganal, dipegang, sudah dipegang pakai sambil jalan. Di tengah jalan ketemu kambing yang lebih besar lagi, ditinggal, ganti dipegang yang paling besar. Sambil jalan ketemu lebih besar lagi, dilepas, pegang yang paling besar ya. Ketika sampai selesai tidak ada lagi, berarti ini paling besar, jadi diambil yang terbaik, disembelih. Habis disembelih, dagingnya ditaruh di atas gunung. Waktu itu ketika Allah mengambil kurban seorang hamba, mengutus awan putih. Jadi awan putih terbang sebentar, berhenti sejenak di posisi tepat di atas kurbannya, kobil, buah-buahan. Ternyata berhenti sejenak, kemudian pindah. Nah, menunjukkan kurban kobil tidak diterima. Allah Maha tahu, di situ banyak yang busuk ya. Jadi kalau semuanya apelnya bagus semua, pasti diambil, dibawa naik ke langit. Nah, ini ya. Tapi karena tidak diterima, maka awannya tidak turun, pindah ke kurbannya Habil yang berupa kambing sudah disembelih. Karena paling bagus memang kurbannya, maka awannya turun, mengambil kurban ini, dibawa naik. Jadi kambing yang sudah disembelih dibawa naik ke langit, kemudian dibawa lanjut ke surga. Ketika sampai surga, kambing yang tadinya disembelih hidup lagi di surga, tergembala di taman surga. Dan ternyata kambing inilah yang menyelamatkan Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Didatangkan kambing dari surga, kambing kakeknya dulu yang bernama Habil, untuk menyelamatkan cucunya Nabi Ismail. Makanya ada kaidah anna khairan lil ajdad yang fa'al aulad. Setiap kebaikan dari nenek moyang pasti bermanfaat bagi anak cucu. Ini salah satu buktinya ya. Nah, kalau bukti di sekitar kita banyak juga ya. Banyak kita ini yang hidup di sini ya, sering panen kelapa, ya, sering panen sawit. Kapan pian namanya? Kada tahu. Tahu-tahu dikabari sudah panen. Nah, ternyata yang nanam abahnya. Kadang lain abahnya, kayaknya yang nanam, yang nyiram abahnya. Belum sempat panen, abahnya meninggalkan dunia sudah ya. Jadi jatuh ke cucunya, tinggal nyaman. Ini ya, luar biasa. Jadi kembali ke tadi, yang hasud tadi adalah kobil ya. Jadi gara-gara hasud, dia korbannya tidak diterima. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satu mereka berdua yang korban Kobil sama Habil, yang diterima salah satunya milik Habil saja. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Kobil yang diterima emosi ya, emosi ya. Kobilnya emosi sampai-sampai rela membunuh saudaranya. Ini ya, gara-gara apa? Sifat hasud, iri, tidak terima saudaranya mendapatkan nikmat. Ini ya. Jadi definisi hasud adalah istisqalun ni'mah 'alal khair wa tamanna zawalaha. Merasa berat atas nikmat yang didapat oleh orang lain dan dia berharap supaya nikmat itu hilang darinya. Istilah singkatnya penyakit SMS.
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu penyakit hasud, penyakit SMS. Ini bisa istilahnya bisa mengenai siapa saja, ya. Nah, jadi kalau di suatu perusahaan, ya, ada pegawai yang sudah bekerja 10 tahun, kemudian tidak lama lagi ada pekerja baru 2 bulan. Nah, ternyata dia posisi JM, General Manager, kosong. Nah, dia ternyata yang dipilih yang baru 2 bulan tadi, menempati posisi tertinggi. Nah, ini ujian bagi karyawan yang pangkatnya di bawahnya. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau dia rela-rela saja, maka dia aman dari penyakit hasud. Tapi kalau dia merasa, wah, kok dia yang menempati posisi itu, padahal yang layak ini aku. Akhirnya dia kompromi sama teman-temannya, ayo gimana caranya supaya dia ini dipecat kalau bisa. Nah, ini ya, itu berarti ada penyakit hasud. Nah, ini hati-hati ya. Orang yang terkena penyakit hasud tidak bisa istirahat. Sebagaimana ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, la rahata li hasudin, la rahata li hasud. Tidak ada waktu istirahat bagi orang yang terkena penyakit hasud. Makanya jangan sampai ada iri dengki. Nah, misalkan ya, ini kalau terjadi di masyarakat, ada Bang Bejo sopir pickup ya datang. Nah, ternyata Ibu Tukiyem tanya, oh Mas Bejo bawa apa? Bawa televisi layar datar LED. Wah, berapa inch? Wah, ini 42 inch. Wah, ini kalau di rumah kayak nonton bioskop ini ya. Nah, luar biasa. Loh, siapa yang beli? Tetangga sampean. Ibu siapa tadi? Ibu Tukiyem ya. Berarti depan rumahnya namanya Ibu Poniti ya. Temen ngerumpi sampean, Bu Poniti beli. Nah, ini Ibu Tukiyem ini ya teruji. Dia termasuk hasud atau enggak? Ya. Kalau dia tidak hasud, dia bersyukur, alhamdulillah tetanggaku Ibu Poniti mampu beli televisi layar datar ya. Mudah-mudahan Allah juga memberiku rezeki supaya aku bisa beli. Nah, ini berarti tidak hasud. Ini namanya ghibatoh. Ingin, tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Kalau hasud, dia sudah merasa berat ada saudaranya dapat nikmat, tidak cukup di situ. Dia berharap supaya nikmat itu hilang darinya. Paling tidak mudah-mudahan nanti ya dia habis nonton TV, ganti top TV-nya yang nonton dia. Otomatis taguringan, ya, ketiduran, pintu belum dikunci, mudah-mudahan diambil maling. Ya. Jadi supaya nikmat itu hilang darinya. Atau lebih kejam lagi ya, mudah-mudahan ini ya sudah ini harinya muruk ini ya, mendungnya kadap gitu sangat ya. Mudah-mudahan nanti malam hujan lebat ketika keluarga Bu Poniti depan rumah ini nanti nobar, mudah-mudahan tersambar petir supaya meledak, supaya tetanggaku jadi manusia bakar, manusia panggang. Nah, ini lebih parahnya lagi ya. Ini kalau kena hasud ya, Ibu Tukiyem ya. Nah, besoknya lagi Mas Bejo lagi bawa PKP, Ibu Tukiyem mau nanya rumahnya Ibu Marpuah di mana? Oh, ini sebelah kanan saya. Bawa apa Mas Bejo? Bawa pemanas. Waduh, langsung masuk kamar, dia kipas-kipas ya. Padahal kamarnya full AC sudah ya, masih kipasan ya, luar biasa ya. Nah, besoknya lagi datang, Bu Tukiyem, mana rumahnya ini? Mbah Jah. Oh, Mbah Jah, sebelah kiri saya ya.
Kenapa? Bawa apa itu? Alat pendingin. Waduh, alat pendingin. Dia ke dapur ya, di dapur di samping kompor, harusnya keringatan, tapi kedinginan. Repot lagi ya. Akhirnya suaminya nih ya julak bendel ya. Lihat, perhatian, wah ini biniku sakit ini ya, kemarin kepanasan, sekarang kedinginan. Ya, Bu, ayo ke klinik Bu. Kata anak ulun. Saking sayangnya ya, julak bendel tadi ya, akhirnya manggil dokter spesialis. Bu, tidak boleh ditolak. Ya, ulun sudah bawa dokter spesialis, sudah ulun bayar 50%. Berapa bayarnya? Katanya sih 1 juta, makanya ulun bayar 500 sudah. Kalau dia tidak periksa, rugi kita. Akhirnya terpaksa mau diperiksa. Terus diperiksa sama Bu Bidan. Astagfirullah. Julak bendel, umpet takajud. Kenapa Bu Bidan? Sakit apa? Separah itukah? Ya, penyakit bini ulun ini ya, Ibu Tukiyem ini. Ya. Bini pian sehat-sehat aja. Loh, Bu, kata Bu Bidan pian sehat-sehat aja. Kok kemarin kedinginan, sekarang ya 2 hari kemarin kedinginan, 1 hari kemarin kepanasan. Apa maksudnya Bu? Ya pian aja karena peka. Ulun kepanasan kedinginan ini gara-gara tetangga kanan kiri. Satunya beli pemanas, satu beli pendingin. Makanya ulun panas dingin. Waduh, ini ya. Repot ini. Nah, ini masih kelas pendingin aja sudah panas dingin. Itu gara-gara apa? Penyakit hasut, iri, tidak terima tetangganya nukar alat pemanas, nukar alat pendingin. Nah, ini masih keras alat pendingin ya. Belum lagi ya tetangga sebelah rumah. Bu Tukiyem, mana rumahnya? Ini Ibu Marpuah. Di belakang rumah saya. Apalagi Mas Bejo? Wah, Ibu Marpuah, tetangga pian ini beruntung benar ya, dapat undian, dapat mobil Ferrari. Wah, langsung siup, dijamin ya, Ibu Tukiyem nanti naik mobil juga ya, cuma mobil ambulan milik Masjid Al-Huda ya. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara penyakit hasut. Tidak kuat ketika melihat orang lain dapat nikmat. Ini ya. Jadi hasut yang seperti ini yang dilarang dalam agama dan membuat kita sakit. Tapi ada hasut yang diperbolehkan. La hasada ila bisnatain. Nah, ini harus paham. Tidak boleh hasut kecuali kepada 2 orang. Yang dimaksud kalimat hasut dalam hadis ini bukan arti hasut yang dibenci, tapi bimakna ghibthah, arti kepingin. Ya tadi itu bedanya. Jadi tidak boleh hasut kecuali 2 orang, kepada 2 orang. Yang pertama kepada orang yang alim. Dia kepingin ya, Masya Allah luar biasa ya, ustaz ini ya, alim benar ya, pas ngajar fikih, wah seakan-akan beliau ini ahli fikih nomor 1. Besoknya pas kajian sirah sejarah Nabi, ternyata beliau lebih menguasai lagi. Besoknya lagi ngajar tafsir, ternyata beliau seperti ahli tafsir di kota ini, luar biasa. Kepingin mudah-mudahan ya ulun juga kayak ustadz yang alim ini ya. Mudah-mudahan saya juga seperti orang alim, tapi tidak berharap mudah-mudahan ilmu dari ustadz ini hilang, atau mudah-mudahan ustadz ini gila supaya ilmunya hilang. Wah, ini jangan ya. Maksudnya bukan hasut yang dibenci ya, kepingin ya, ghibthah, gimana ghibthah ya. Kemudian yang kedua, iri yang diperbolehkan adalah kepada orang yang kaya dan dermawan. Ya Allah, lihat Pak Haji Gali ya. Karena dia berangkat haji sudah 3 kali, makanya Pak Haji Gali ya, luar biasa. Lain kalau tetangga ulun ya, Haji Mansur ya, sekali aja. Itu pun karena ya halamannya digusur, makanya Haji Mansur ya.